Pernahkah kalian mendengar bahwa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa atau sebaliknya? Ternyata hal itu hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Lalu, apakah kalian tahu apa sebabnya? Mitos tersebut hingga kini masih dipegang teguh beberapa gelintir orang. Tidak bahagia, melarat, tidak langgeng, dan hal-hal yang tidak baik bakal menimpa orang yang melanggar mitos tersebut. Lalu mengapa orang Sunda dan Jawa dilarang menikah dan membina rumah tangga? Tidak ada literatur yang menuliskan tentang asal-muasal mitos larangan perkawinan itu. Namun mitos itu diduga akibat dari tragedi Perang Bubat. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu yang bernama Sungging Prabangkara. Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Maharaja Linggabuana lalu berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada masa itu. Versi lain menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk ternyata sejak kecil sudah dijodohkan dengan adik sepupunya, yaitu Putri Sekartaji atau Hindu Dewi. Sehingga Hayam Wuruk harus menikahi Hindu Dewi, sedangkan Dyah Pitaloka hanya dianggap tanda takluk. Sejarawan sekaligus arkeolog Universitas Indonesia, yaitu Agus Aris Monandar, dalam seminar Borobudur Writers and Culture Festival 2012, bertemakan kontroversi Gajah Mada dalam perspektif fiksi dan sejarah di Manohara Hotel, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ia mengatakan, soal pernikahan itu, teori saya tentang Gajah Mada tidak bersalah. Gajah Mada hanya melaksanakan titah sang raja. Gajah Mada ingin sekali untuk menyatukan antara Raja Sunda dan Raja Jawa, lalu bergabung. Indah sekali. Pihak Pajajaran tidak terima bila kedatangannya ke Majapahit hanya menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai taklukan. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lama lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya. Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil, serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Raja Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Tradisi menyebutkan, sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati
atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Hayam Wuruk pun kemudian meratapi kematian di Pitaloka. Akibat peristiwa bubat ini, bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Mahapati Gajah Mada dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Tragedi Perang Bubat juga merusak hubungan kenegaraan antara Majapahit dan Pajajaran atau Sunda dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskalawastu Kencana, yaitu adik dari Putri Dyah Pitaloka, yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya, karena saat itu masih terlalu kecil dan menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup, dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kencana. Kebijakan Prabu Niskalawastu Kencana antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran atau beristri dari luar, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lain mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati atau berani mati dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Linggabuana dijuluki dengan Prabu Wangi. Dalam bahasa Sunda artinya raja yang harum namanya karena kepahlawanannya membela harga diri negara. Keturunannya yaitu raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Siliwangi yang berarti pengganti, pewaris, atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga saat ini. Antara lain tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi Bubat ini. Kisah itu kemudian dipercaya turun-temurun dan menjadi penyebab memburuknya hubungan antara suku Jawa dan suku Sunda. Meski tidak sedikit yang menganggapnya hanya mitos atau cerita yang tidak sesuai dengan fakta, cerita ini dipercaya sebagai awal mula larangan menikah antara suku Jawa dan suku Sunda. Namun adanya larangan pernikahan Jawa dan Sunda ternyata bukan cuma persoalan historis dan tradisi belaka, tetapi juga telah bergeser menjadi sebuah stereotip. Stereotip menurut KBBI memiliki arti konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Hingga saat ini, masih banyak orang yang mempercayai larangan suku Sunda untuk menikah dengan suku Jawa. Larangan menikah antara kedua suku itu dipercayai bahwa nantinya hubungan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa tidak akan bahagia. Di beberapa kalangan masyarakat, larangan menikah antara suku Sunda dengan suku Jawa masih sangatlah kental, bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Tidak jarang beberapa pasangan dengan terpaksa harus membatalkan pernikahannya hanya karena tetua atau sesepuh dalam keluarga tidak bisa merestui hubungan antara suku Sunda dengan suku Jawa tersebut. Namun benarkah larangan menikah bagi suku Sunda dan suku Jawa bisa menyebabkan tidak bahagia dan berujung kegagalan dalam berumah tangga? Konon jika ada dua orang antara suku Sunda dengan suku Jawa menikah,
kehidupan mereka tidak akan bahagia dan sering diterpa masalah dan akhirnya berujung kegagalan dalam berumah tangga. Larangan menikah suku Sunda dan suku Jawa masih banyak diperbincangkan dan dipercayai, namun hal itu hanyalah mitos semata. Apalagi kini juga banyak pasangan dari suku Jawa dan suku Sunda yang tetap bisa hidup bahagia dan langgeng. Buktinya silahkan lihat sekeliling kita, masih ada pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda. Asalkan sama-sama saling cinta, mengapa harus berpisah, menikah, dan berumah tangga membangun keluarga dan saling menjaga. Semoga materi video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.